Selamat datang dalam YouTube channel dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar segmen ini boleh memberkati saudara, mengubahkan hidup saudara, dan boleh menjadi jawaban atas setiap kebutuhan, keperluan saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap untuk diberkati, kita katakan, amin. Atmosfer kehidupan. Setiap kita perlu membangun sebuah atmosfer yang dapat mendukung iman kita, yang dapat mendukung kehidupan kita. Atmosfer adalah sebuah suasana atau sebuah tempat untuk orang hidup. Tanpa atmosfer yang tepat, maka tumbuhan tidak akan dapat bertumbuh. Tanpa atmosfer yang tepat, maka orang tidak dapat berkembang. Begitu juga dengan iman. Kita perlu mengatur suasana hidup kita, harus adalah suasana yang penuh dengan iman. Teringat sebuah kisah ketika imam kepala rumah ibadat, Iman Yairus, Alkitab mengatakan anaknya sudah mati. Alkitab mengatakan semua orang di sekitar dia berkata anaknya sudah mati, sudah mati, sudah mati, dan sudah mati. Dia mendekat kepada Yesus dan Yesus hendak berjalan ke rumahnya. Tetapi orang berkata kepada Yairus, buat apa lagi engkau menyusahkan guru? Sebab anakmu sudah mati. Tapi yang menarik, Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja, jangan takut. Dan Alkitab mengatakan Yesus hanya mengizinkan beberapa orang saja. Orang banyak tidak boleh mengikuti Yesus, kata Alkitab. Padahal orang banyak adalah sebuah promosi yang luar biasa. Kalau Yesus izinkan pergi. Yesus melakukan itu untuk melindungi iman Yairus. Bahkan bukan hanya itu, ketika sampai di rumah Yairus, Alkitab mengatakan bahwa orang berkata sudah mati. Bahkan ketika Yesus berkata anakmu tidak mati, cuma tidur saja, banyak orang tertawa menertawakan Yesus. Yesus mengusir orang banyak itu, padahal itu bukan rumahnya, saudara. Dan ketika masuk ke dalam kamar anak dari Iman Yairus, kita mengatakan Yesus hanya mengajak orang-orang terdekatnya, yaitu 3 muridnya. Mengapa Yesus melakukan itu? Untuk melindungi iman Yairus. Karena ibarat mukjizat, iman adalah landasannya. Tanpa yang namanya pesawat terbang tidak dapat mendarat kepada landasan kalau landasannya tidak siap. Pesawat akan muter-muter. Banyak orang tidak dapat beroleh mukjizat. Mukjizatnya masih muter-muter. Pesawat mukjizatnya muter-muter di atas karena landasannya gak siap. Siapkan imanmu, Tuhan siapkan mukjizatmu. Siapkan percayamu, Dia siapkan jawaban doamu. Bagaimana untuk kita dapat hidup dalam suasana iman? Yang pertama adalah susun prioritasmu. Tahu mana yang paling demanding, mana yang paling penting dalam hidup saudara. Matius 6:33 berkata, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang gagal menjalani hidup ini karena bingung mana yang paling penting. Ketika kita menempatkan Tuhan pada nomor 1, maka nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, seterusnya akan diberkati oleh nomor 1. Karena Tuhan yang terpenting. Ketika kita menjadikan Tuhan yang terpenting, maka apa yang penting bagi kita akan Tuhan serahkan buat kita. Akan Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu menyadari bahwa kita perlu menyusun prioritas kita dengan benar. Ketika kita menyusun prioritas hidup kita dengan benar, maka kita akan melihat segala sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana menyusun prioritas hidup kita atau menyusun atmosfer kehidupan iman dalam hidup orang percaya. Yang kedua, jangan khawatir. 1 Petrus 5:7-9 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu, sebab Ia memelihara kamu. Filipi 4:4-7 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah di dalam doa dan permohonan. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak khawatir, maka saudara sedang berkata kepada Tuhan, aku percaya.
Apalagi hari-hari ini dapat kabar BBM naik, dapat kabar bahan pokok naik, kebutuhan hidup naik, semuanya serba naik. Tapi firman Allah berkata, berkat Bapa di surga juga tidak akan kekurangan untuk memberkati saudara. Alkitab mengatakan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun mutar-mutar di sana saja. Bagaimana makanannya, bagaimana minumannya? Allah memelihara bangsa Israel tanpa kekurangan apapun juga. Firman Allah mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ketika saudara melihat burung-burung di langit, Tuhan sedang meminta saudara untuk melihat kebaikan Tuhan. Kalau burung aja dipelihara, saudara juga pasti dipelihara. Kalau saudara sedang khawatir, ingatlah dulu Tuhan tolong. Ingatan bahwa dulu Tuhan tolong akan membuat kita percaya sekarang juga Tuhan pasti tolong. Kita akan mempelajari saudara, kita akan mengerti bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Masa lalu menjadi pengingat buat kita bahwa Tuhan pernah bela, Tuhan pernah tolong, Tuhan pernah pelihara. Masa sekarang perlu kita hidupi dengan iman. Percaya, jalani dengan berkat dari Tuhan. Masa depan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Anugerahnya akan memelihara saudara. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dalam bahasa asli menggunakan kalimat episede, yang artinya berusaha keras mencari. Pengenalan akan Tuhan akan membuat saudara dan saya dapat mengenal rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Allah dalam kitab Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ketika saudara tahu Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa, maka saudara dan saya dimampukan untuk dapat menjalani hidup ini. Bangun atmosfer iman dalam hidup orang percaya. Maka iman tersebut akan membawa saudara menikmati hari-hari yang luar biasa. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Biar bukan saudara diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Tulis kolom komentar di bawah, bilang suasana iman, atmosfer iman akan membawa mukjizat, akan mengundang mukjizat. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa iman. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi
hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Dengan bangga kami nyatakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu dimanapun kau berada, bawa imanmu sama Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lagi, apapun keadaan badai kehidupan saudara, angkat hatimu, bawa imanmu sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.